dalam acara musra beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi mengatakan, saya ini bukan ketua umum partai, tapi saya akan membisiki. Kira-kira PSI sudah dibisiki belum nih sama Pak Jokowi? Belum? Atau sudah? Wah, pertanyaannya ini ya. Ya kan Pak Jokowi kan bilang begitu kan? Ya. Saya bukan ketua partai, tapi ya. saya akan membisiki, gitu kan? Pertanyaannya PSI sudah dibisiki ya. apa belum? Pertanyaannya, Pak Jokowi itu menurut saya udah bukan bisik-bisik lagi, Mas. Gitu ya? Beliau itu sudah ngomong keras-keras berkali-kali. Masalahnya kita ini mau denger apa enggak? Beliau ini kan orang Jawa ya, Mas. Ya. Dan beliau udah kepala negara. Jadi sanepan gitu ya? Dia nggak akan eksplisit. Itu bukan gaya beliau. Jadi bentuk kias gitu. Tapi beliau terus menjatuhkan hint-hint yang harusnya bisa kita tangkap. Apalagi untuk hint-hint yang penting, beliau itu ngomong biasanya lebih dari sekali. Contoh, message tentang pemimpin yang berani itu beliau ngomong berkali-kali. Tentang keberlanjutan itu beliau ngomong berkali-kali. Nah, makanya kita ini udah bukan dibisikin lagi. Ya kan? Beliau tuh udah ngomong keras-keras, cuman kita nih punya sensitivitas nggak untuk menangkap itu? Lah, apa kita sibuk dengan segala pikiran kita sendiri? Lah, PSI sudah bisa menafsir hint itu apa enggak? Bisa, Mas. Sudah bisa ya sekarang? Bisa. Oh, kita tapi Pak Jokowi hari ini dia memberikan hint tentang kriteria yang menurut beliau penting ya. Kemarin kan beliau juga bilang kita butuh yang bisa maraton misalnya. Bukan cuman sekedar lari-lari pendek gitu kan. Itu kan bicara soal kesinambungan lagi tuh, Mas. Tentang jangka panjang lagi gitu misalnya. Jadi artinya pemimpin yang masih muda bisa diafsirkan begitu. Yang sudah pakai tongkat nggak bisa lari kenceng gitu. Kalau saya sih nggak ngelihat ke situ ya, tapi masih lebih ke karena kan belum ada, belum dibuka pintunya. Ya mungkin kalau udah dibuka pintunya hint berikutnya bisa ke situ. Tapi soal ke sikap-sikap, kita coba lihat pemimpin atau kalau kita punya ayah gitu kan yang ngajarin kita, kadang kan dia itu nggak selalu harus, dia pengen kita juga punya daya kritis kan, Mas. Tapi dia kasih petunjuk supaya kita juga ketika kita sampai pada kesimpulan itu merupakan hasil proses kita berpikir sehingga kita bisa dengan lebih rela hati menjalaninya ketimbang kalau dibilang kamu pilih ini dong A atau pilih B. Mungkin kita akan kenapa harus gitu kan. Saya rasa Pak Jokowi sebagai seorang ayah bangsa hari ini sedang mengajar kita untuk berpikir dengan alur berpikir beliau, concern beliau tuh beliau drop hint-nya berulang kali. Tinggal kita ini mau denger nggak? Atau kita yang udah dalam hati kita membuat keputusan sendiri, saya mau dukung yang ini. Kalau nggak yang ini berarti gitu kan, pengkhianat berarti mau ada banyak label Mas sekarang di WA grup udah rame gitu kan. Dan setelah itu kita menutup mata kita, menutup telinga kita untuk mendengar concern-concernnya Pak Jokowi. Kalau udah gitu susah, Mas. Mau kita jelasin kayak gimana? Saya nggak tahu Mas Femi udah terlibat belum dalam war di WA group. Kalau saya udah terus, Mas, gitu kan. Saya melihat bahwa kelompok-kelompok ini, saya udah bilang berkali-kali bahwa kami itu belum konklusif. Tapi terus dihajar. Tapi kalau kita bilang coba deh, Mbak, Mas, lihat yang calon yang ini begini loh, udah nggak mau denger, Mas. Saya rasa Pak Jokowi pun pasti ada dalam posisi yang sama gitu. Jadi daripada kita gontok-gontokan kayak gitu, mendingan diajak untuk berpikir kenapa kita butuh kriteria yang seperti ini supaya kita sendiri yang akan sampai pada kesadaran itu. Karena kalau nggak capek, Mas, berantemnya itu. Gitu. Oke, Sis, boleh nggak saya tanya? Coba dirumuskan dalam satu kata mengenai 3 bakal calon. Misalkan, waduh, ya dalam satu kata aja, misalkan Prabowo gagah, apa gitu. Yang pertama dulu, dari Pak Prabowo dulu, satu kata. Ramah sekarang. Ramah, ya. Pak Anies Baswedan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.